Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suspianto. Saya mahasiswa aktif PPM School of Management. Dengan video ini saya akan menyampaikan lesson learn yang telah saya dapatkan dari the first company visit yang telah diselenggarakan oleh PPM School of Management di tanggal 31 Agustus 2020. Nah, dengan kesempatan ini saya akan menyampaikan lesson learn yang saya dapatkan dari pertama pabrik Apikmen. Nah, pabrik Apikmen ini didirikan oleh Bapak Agus Trisantosa yang berasal dari Magelang. Nah, kebetulan beliau juga bisa dibilang tetanggaan dengan diri saya sendiri. Jadi mungkin dari segi saling sharing, terus nanti setelah saya sharing di WA juga saya banyak sekali mendapatkan istilahnya kayak masukan dan ide-ide bisnis yang akan saya jalankan. Nah, kebetulan juga saya mengambil fokus ke inkubator bisnis untuk menyelesaikan tugas akhir saya di PPM School of Management. Baik, untuk kesempatan yang kedua saya akan menyampaikan tentang kunjungan kami yang diselenggarakan di pabrik Suara Rakyat yang disampaikan oleh komisaris yaitu Bapak Rizky Ardi Nugroho atau yang sering disebut dengan Mr. Popo. Nah, Mr. Popo ini adalah seorang podcaster yang terkenal dan beliau juga seorang pengusaha yang memiliki banyak bidang seperti usaha penjualan beras, terus roti, dan lain sebagainya. Berikut akan saya jelaskan dan saya akan sampaikan beberapa hal yang sangat saya kagum dan sangat saya harus perlu contoh dari Bapak Agus Trisantosa, yaitu yang pertama adalah caranya beliau membina bisnis mulai dari awal sampai dengan suksesnya saat ini. Beliau itu sangat benar-benar merintis dan bisa fokus, padahal beliau itu tidak hanya menjalankan bisnis sebagai pengusaha fashion di bidang seperti khususnya batik, tapi beliau juga bekerja sebagai di perusahaan BUMN. Apalagi kita tahu kalau kita bekerja di sebuah perusahaan BUMN pasti yang namanya tertekan itu sangat-sangat hal yang biasa gitu loh. Jadi saya salut dari beliau itu beliau mampu menghandle antara keduanya. Jadi pekerjaan yang ada di perusahaan yang BUMN dia bisa berjalan, terus yang perusahaan yang dia dijalankan di rumah itu bisa juga. Nah, terus baik, kita akan pertama mengenalkan tentang produk atau brand yang dimiliki oleh Apikmen itu yaitu fashion tentang batik, entah baju, celana, terus aksesoris seperti masker, karena di masa pandemi sekarang ini kan masker sangat dibutuhkan. Nah, beliau di masa pandemi ya pertama-tama yang benar-benar merasakan yang namanya kesusahan atau penjualannya berkurang atau entah dalam segi memikirkan mau gimana nih perusahaannya mau dibawa kemana gitu. Jadi dari beliau saya dapat mengambil kesimpulan seperti yang saya jelas sendiri seperti di inkubator saya sendiri atau di usaha kecil-kecilan saya sendiri seperti di rentalan ini, saya merasakan juga bahwa di masa pandemi kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita punya, kalau kita nggak punya inovasi atau ide yang harus kita jalankan di luar bidang yang kita mampu, kita akan nggak bisa nggak bisa berjalan dengan baik lagi. Nah, jadi hal-hal yang perlu saya ambil itu seperti ya ketekunannya beliau dalam mencari inovasi atau membuat hal-hal baru yang bisa diambil atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau customer yang udah menjadi langganannya beliau. Nah, dari hasil kunjungan di Apikmen, saya mendapatkan beberapa masukan dan mendapatkan beberapa pandangan bahwa saya akan mungkin kalau ada rezeki atau modal, saya akan melakukan kerjasama dengan Pak Agus dalam pembuatan produk outdoor yang disewakan di tempat juga. Nah, semoga kunjungan saya dan teman-teman ada manfaatnya dan juga berdampak baik juga terhadap perusahaan. Terima kasih. Untuk yang yang kedua, kami mengunjungi pabrik Suara Rakyat yang disampaikan oleh komisaris yaitu Bapak Rizky Ardi Nugroho yang sering disebut dengan Mr. Popo. Nah, Mr. Popo ini adalah seorang podcaster yang terkemuka di Indonesia
Nah, dia itu juga memiliki beberapa lini bisnis usaha yang dia jalankan seperti di Ores, terus Honeybee World itu suatu perusahaan yang berjalan di bidang roti, kue dan sebagainya. Terus dia juga di masa pandemi saya biasakan dia juga mengerjakan masker. Nah, dia juga mengerjakan masker. Nah, maskernya itu juga lumayan menarik dan unik juga buat dipakai oleh anak-anak milenial. Nah, selanjutnya yang saya salut dari beliau itu kita harus menempatkan antara kita suka nggak sama yang kerja dengan multitasking. Artinya dalam satu waktu itu kita mampu mengerjakan beberapa hal seperti kita mengedit video atau apapun yang ada di laptop dan kita melayani pelanggan atau apa. Nah, itu kita bisa ada. Nah, kalau kita contoh punya hal seperti itu, maka Mr. Popo sangat pas untuk jadi panutan buat kita. Nah, untuk lesson yang kedua, untuk saya sendiri, saya sebenarnya cocok juga seperti yang Mr. Popo ajarkan ke kami, khususnya di bidang pertanian. Dulu beliau adalah lulusan UGM, lulusan dari pertanian. Beliau juga sangat senang dengan hal-hal baru bersama seperti saya, dan sesuai dengan usaha yang saya jalankan sekarang ini seperti persewaan. Nah, kalau persewaan tersebut kita nggak punya link baru, teman baru, saudara baru, pertemanan baru atau kelompok organisasi baru, maka perusahaan kita pasti agak kesulitan lah dalam pengembangannya. Nah, maka dari itu yang namanya suasana baru, tempat baru atau teman baru itu memang harus sangat dipertahankan dan perlu dicari. Nah, untuk lesson yang ketiga, hal yang sangat berkesan bagi saya adalah Mr. Popo itu mampu mengaplikasikan apa yang dulu pernah dia dapat di kampusnya semasa di sekolah. Nah, dari situ saya belajar kayak beliau itu membina beberapa petani yang ada di Cianjur, terus yang ada di Jogja dan ada di Magelang. Nah, kebetulan saya juga asli dari Purworejo, dan di Purworejo itu memang salah satu sektor pendapatan itu dari pertanian, seperti ya petani di padi. Nah, mungkin dari situ saya juga pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan beliau, bagaimana sih caranya membina pertanian yang ada di Purworejo khususnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada masukan, bisa komentar di bawah. Terima kasih.